Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam obrolan santai. Nah, pada pertemuan kali ini insya Allah akan kita bahas tentang cara penanaman nilai-nilai Islam pada keluarga dan masyarakat untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan moderator dan narasumber yang insya Allah akan mengisi dimana mengisi tentang yang tadi saya sebutkan tentang penanaman nilai Islam pada keluarga dan masyarakat. Langsung saja kita kenalkan narasumber hari ini. Itu ada saudara Adi. Silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yadir Humaydi dari Institut Agama Islam Jodoh Jakarta Pusat. Yakni saya sebagai mahasiswa di universitas tersebut di semester 4. Di pertemuan kali ini, alhamdulillah saya diamanahkan, disempatkan menjadi narasumber pada obrolan santai kali ini. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memperkenalkannya. Baik, di sini juga ada sebagai moderator pada pertemuan kali ini pada Bapak. Silakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Saya sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Jakarta Jabal Khair, nama saya Syahzal Prasio, semester 4, ingin mewawancarai dengan narasumber dengan Ustaz Haidir tentang mengapa penanaman nilai Islam di lingkungan keluarga menjadi dasar terbentuknya masyarakat Islam sejati. Baik, terima kasih kepada narasumber dan moderator yang telah memperkenalkan dirinya. Mungkin dari pertemuan kali ini ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan ditanyakan oleh sebagai moderator pada Bapak Yanto. Silahkan pertanyaannya. Action. Saya ingin menanyakan yaitu mengapa penanaman nilai-nilai Islam di lingkungan keluarga menjadi dasar terbentuknya masyarakat Islam sejati. Masya Allah, terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Terkait yang Bapak tanyakan, yaitu bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam pada keluarga, ya. Yaitu di mana sesuai perkataan hadis sabda baginda Rasulullah SAW yang berbunyi al-ummu madrasatul ula wal abu mudriha, ya, yang artinya ibu itu adalah madrasah pertama dan ayah sebagai kepala pembinanya. Apa arti hadis tersebut, Bapak, Kakak, Abang? Yakni sejak bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Islam pada dasar keluarga, yaitu dimulai dari ibu dan ayahnya, abi dan uminya, bapak dan ibunya, di setiap keluarga manapun, ya. Itu adalah fondasi dasar untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam di dalam keluarga, ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Ar-rijal yaitu laki-laki, ya, itu adalah pemimpin bagi semua perempuan di dalam rumah tangganya. Tapi di sini yang saya garis bawahi yaitu al-um, di mana nilai-nilai Islam itu dapat ditanam, dapat ditumbuhkan dari sosok seorang ibu, seperti itu. Jadi bagaimana penerapannya, ya? Ke ibu, ibunya jadi bagaimana menjadi ibu yang solehah, yang baik untuk anak-anaknya, untuk suaminya, untuk rumah tangganya, seperti itu. Di sisi lain ada wal abu mudi ruha, dan ayah sebagai kepala pembinanya, di mana seorang ibu sudah menata juga, ayahnya, abinya, ya, mengatur, membina secara langsung di
dalam keluarga tersebut, supaya nilai-nilai Islam tersebut dapat diaplikasikan secara sederhana di dalam keluarga tersebut. Seperti itu, Pak. Oh, berarti pendidikan untuk agama tuh yang pertama dalam bentuk keluarga di rumah dulu ya. Betul, Pak. Sebelum kita makan keluar. Iya, betul. Orang tua ialah guru yang pertama buat. Nah, itu bahasa sederhananya, Pak. Seperti itu, teman-teman. Ya. Masya Allah, jawabannya sungguh sederhana ya Pak ya. Sederhana tapi Iya, iya. apa namanya, menusuk ke hati. Bagus. Nah, jadi intinya mungkin sebagai keluarga, terutama daripada ibu, harus mencontohkan yang lebih baik kepada anak. Orang tua yang terpenting Iya, di gitu, rumah ya. dan juga membangun komunikasi Islami, Iya. misalkan dari segi contoh akhlaknya, dari segi bahasa. Betul, betul. Iya, jadi sebagai contoh dulu sebagai anak itu. Iya. Dari orang tua jadi contoh buat anak. Gitu. Iya. Mungkin itu pertanyaan pertama. Barangkali kita lanjut ya. Barangkali pertanyaan selanjutnya yang insya Allah akan dibacakan oleh moderator kita, Pak Yanto. Silakan. Terima kasih. Action. Terima kasih. Ini sebenarnya bagaimana cara mewujudkan masyarakat Islam sejati melalui pembinaan akhlak di lingkungan masyarakat. Silakan Abu Bakar. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab, terkait di masyarakat, berarti itu terpacu sama pemimpin di lingkungan masyarakat tersebut. Bagaimana pemimpin tersebut dapat membentuk nilai-nilai Islam pada pembinaan akhlak di lingkungan masyarakat itu. Caranya bagaimana? Caranya, ya, yaitu di mana pemimpin di lingkungan tersebut seperti RT, RW atau lurahnya itu membentuk sesuatu kelompok, halaqah, organisasi atau program-program yang mendukung anak-anak tersebut, ya, tidak banyak aktivitas bermain di luar seperti main HP tidak tahu aturan, ya, bermain di jalan-jalanan, bermain lari-larian, sehingga itu dapat menimbulkan kerusakan akhlak, kerusakan lingkungan di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, pemimpin di situ tersebut yang tadi sudah disebutkan, RT, RW, lurah itu yang membuat program, ya, bekerja sama membuat program bagaimana cara membentuk akhlak di lingkungan masyarakat tersebut. Misalnya bisa diterapin, contohnya tadi punya program masukin ke pondok pesantren, ya kan, satu, atau Islamic boarding school atau sekolah-sekolah yang profesional, ya. Terus apa? Ya, pemimpin tersebut di dalam memandang aspek tersebut itu ada membuat program di lingkungan masyarakat tersebut dari jam mainnya, ya, jam belajarnya, di mana jam-jam tersebut anak-anak tidak boleh berkeliaran di luar atau ya membuat aktivitas enaknya seperti itu, Pak. Jadi kembali lagi kepada pemimpin di lingkungan tersebut dan kerjasama dengan masyarakatnya seperti itu. Terutama dari orang tua yang Iya, itu ya. dari orang tua, dari lingkungan, dan program-program kerjasama antara masyarakat tersebut, sehingga terjalinlah, insya Allah dapat mewujudkan nilai-nilai, penanaman nilai-nilai Islam di dalam diri pribadi, di dalam keluarga, di dalam anak-anaknya, hingga ke masyarakat sekitar. Baik, terima kasih atas pertanyaan, sangat menarik. Jadi teringat dalam pertanyaan tersebut pada cuplikan ayat Al-Quran di Quran Surat At-Tahrim ayat 6, Pak. Iya, iya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan ya, yaitu di dalam keluarga, apalagi kepalanya, ya harus bisa menjaga dari dirinya, anaknya, dan keluarganya. Ya. Dan pertanyaan tersebut bagaimana? Nah, di dalam statement ini saya ingin kasih gambarnya, itu di mana-mana orang kalau naik tangga itu dari dasar, ya, dari dasar lanjut ke tingkat atas, baru ke atas. Nggak ada yang naik tangga langsung lompat, itu bakal jatuh. Nah, begitupun pula, ya, kita aplikasikan ke dalam keluarga, di mana
dari tadi tangga dasar dari ibu, dari pertanyaan pertama yaitu dari ibu. Kedua baru tuh gimana cara keluarga nerapin nilai-nilai Islam pada anak-anaknya gitu. Ya. Yang pertama ada keluarga yang di lingkungan keluarga tersebut paham apa pendidikan, apa keagamaan, ya dari aspek berbagai kehidupan. Itu bagi keluarga yang mengerti soal itu tersebut. Jadi sehingga mudah di dalam keluarga tersebut dapat mengaplikasikannya bagaimana anak itu nurut, tertib, sholat berjamaah, ya sholat tepat waktu, hafal doa-doa, ya antara pendidikan formal dan non formal seimbang. Itu kenapa? Karena di dalamnya ada al-um wal-ab yang mengerti terhadap aspek-aspek pendidikan Islam di keluarga tersebut. Nah, bagaimana? Ya, itu kan di Indonesia sangat minim gitu. Keluarga yang bapak ibunya paham agama, aspek segala kehidupan, kan jarang sekali. Ya, jadi bagaimana kalau ada keluarga yang ibunya sibuk bekerja, bapaknya sibuk bekerja, bahkan ada yang mohon maaf, ya banyak ya kan di masyarakat ya Pak, yang tidak paham atau malah membuang, kayak nggak peduli gitu terhadap pendidikan Islam di anak-anak. Ya banyak orang tua yang bertengkar, anak terlalaikan, ya tidak terkendali, tidak bisa ya bahkan melawan sana sini buat kericuhan. Nah, untuk keluarga yang seperti ini bagaimana? Mau tahu gak nih? Iya. Mau tahu gak? Gimana untuk keluarga yang ini? Terutama ini solusi ya permasalahan dari di dalam keluarga yang tersebut yang tidak paham, ya mohon maaf karena latar kebelakangan pendidikannya lemah atau kurang belajar. Bagaimana solusinya? Yaitu menurut pendapat saya langsung di sini, itu kalau emang tidak pantas atau tidak bisa mendidik anak bagaimana tertib, tidak melawan, sholat tepat waktu, berjamaah, ya positif lah. Itu bagaimana di keluarga tersebut diterapkan, yaitu harusnya orang tua paham kalau dirinya tidak bisa membawa anak ke jenjang yang kebaikan. Itu dengan apa? Menaruh atau mengamanahkan anaknya kepada lembaga pendidikan yang profesional dari segi dunia maupun akhirat. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas amanahnya untuk mempercayai saya sebagai narasumber di pertemuan kali ini. Saya dari diri pribadi mohon maaf bila ada tutur kata, penyampaian atau kata-kata yang salah dari penyampaian tersebut tidak sesuai dengan arahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada teman-teman untuk pertemuan kali ini yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada narasumber yang beri waktunya. Ya, Pak. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya juga mohon maaf. Terima kasih buat saudara semuanya waktu saya benar kepada saudara silakan. Baik, ya itulah mungkin pertemuan kali ini cukup menarik pertanyaannya dan jawaban juga sungguh sederhana dan juga butuh hati ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita berikan kepada teman-teman sekalian bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Mungkin jangan lupa di subscribe, like, share ke teman-teman yang di luar sana. Dan sampai jumpa di lain hari. Kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.